Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Film ini melanjutkan perjalanan Paul Atreides bersama dengan rakyat Arrakis. Setelah ayah dan keluarga Atreides dimusnahkan oleh Harkonnen secara mendadak, Paul bergabung dengan Arrakis dan belajar untuk menjadi suku Fremen. Setelah melenyapkan Atreides, Baron memerintahkan pasukannya untuk melenyapkan suku Fremen agar dia bisa mengambil alih planet Arrakis tanpa gangguan. Ketika mendapat serangan dari pasukan Harkonnen, Paul dan yang lainnya bekerja sama untuk menyelamatkan diri sehingga semua pasukan Harkonnen berhasil dikalahkan. Stilgar dan kawan-kawan mengambil pasukan air dari tubuh pasukan Harkonnen. Setelah itu, mereka memanggil Shai-Hulud atau disebut cacing raksasa gurun untuk melahap tubuh para orang Harkonnen. Paul diajak ke Seathstarp yang merupakan gua tempat berkumpulnya rakyat Fremen dengan membawa mayat Jamis. Banyak orang menolak kedatangan Paul dan Jessica, tapi beberapa orang menganggap Paul adalah Ihsan Al-Gaib. Stilgar dan para tetua Fremen mengadakan perkumpulan. Tetua memintanya untuk mengembalikan Paul ke gurun, tapi Stilgar yakin jika Paul adalah Lisan Al-Gaib. Keputusan akhirnya, tetua meminta Paul untuk bertahan di gurun. Karena jika Paul memang Lisan Al-Gaib, maka dia pasti berhasil menjinakkan cacing raksasa gurun. Jessica diajak oleh Stilgar ke sebuah sumur yang berisi dengan 380 juta liter air. Air tersebut merupakan air yang diambil dari tubuh orang yang sudah tewas. Karena mereka tinggal di gurun, sudah pasti memerlukan pasokan air. Namun, tak sedikit pun mereka menyentuh air yang ada di kolam walaupun mereka haus. Harapan Stilgar adalah menunggu Lisan Al-Gaib mengubah Arrakis agar memiliki pepohonan dan air bersih layaknya planet lain. Suku Fremen memiliki ibu ketua. Stilgar dan lainnya setuju jika Jessica sebagai ibu Lisan Al-Gaib akan menggantikan dirinya sebagai ibu ketua. Tidak ada pilihan untuk menolak, karena jika mereka menolak, maka Jessica dan Paul akan dilenyapkan. Upacara pergantian ibu ketua pun sedang dilaksanakan. Jessica harus meminum air kehidupan. Jika meminum air itu, Jessica akan mati dan digantikan dengan jiwa baru yang bisa melihat masa depan maupun masa lalu. Air biru sudah masuk ke dalam tubuh Jessica. Namun ibu ketua baru mengetahui jika Jessica sedang hamil. Sebagian orang menolak jika Jessica menjadi ibu ketua karena dia bukanlah suku Fremen asli. Namun karena Jessica berhasil selamat dari air berwarna biru itu, maka Jessica akan ditetapkan menjadi ibu ketua suku Fremen. Lalu sesuai dengan kesepakatan awal, Paul harus bisa berteman dengan Shai-Hulud. Maka Stilgar dan Chani membantunya untuk belajar hidup menjadi Fremen. Setelah meminum air kehidupan, Jessica bisa berbicara dengan janin yang ada di perutnya. Suatu hari, pasukan Harkonnen datang untuk memproduksi rempah. Jadi para Fremen memulai aksinya untuk mengagalkan produksi rempah dari pihak Harkonnen. Mereka berhasil menghancurkan mesin produksi dan mengacaukan produksi rempah. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Para Fremen menghancurkan semua mesin milik Harkonnen yang dipakai untuk memproduksi rempah di gurun. Hingga membuat Baron marah kepada Rabban karena Rabban orang yang bertanggung jawab dalam tugas itu. Tibalah hari di mana Paul harus menaklukkan Shai-Hulud sebagai tanda jika Paul diterima menjadi suku Fremen. Seorang Fremen bisa memanggil dan menaiki Shai-Hulud. Semua orang memperhatikan Paul. Beberapa menit kemudian, Shai-Hulud yang sangat besar berhasil dipanggil oleh Paul. Para Fremen takjub karena Paul berhasil menaiki Shai-Hulud
dan semua itu sesuai ramalan yang diketahui oleh Stilgar. Berita itu sampai ke telinga Jessica. Jessica meminta orang-orang untuk menyebarkan berita jika Paul adalah imam yang dinantikan oleh rakyat Arrakis. Saat ini, Jessica dan beberapa Fremen akan menuju ke wilayah selatan untuk menyebarkan berita tentang lisan Al-Gaib. Namun Paul akan tetap berada di utara untuk berjuang melawan Harkonnen. Hari ini pun, kaum Fremen menghancurkan depot rempah milik Harkonnen. Rabban membawa banyak pasukan untuk memusnahkan Fremen dan terjadilah pertempuran. Harkonnen pasti akan mengalami kesulitan untuk melawan penduduk asli gurun. Begitu banyak pasukan Harkonnen yang tumbang dalam pertempuran. Rabban yang sudah tidak bisa melawan berhasil melarikan diri dari kawasan tersebut. Berita pertempuran antara Harkonnen dan Fremen telah sampai ke telinga Kaisar. Anak Kaisar bernama Princess Irulan memberikan saran kepada ayahnya. Princess meminta ayahnya untuk membuat konflik di Arrakis agar memicu perang antar planet. Lalu setelah itu, Kaisar akan muncul sebagai juru selamat perdamaian. Penasihat Kaisar menemukan sebuah solusi. Dia akan menjadikan keponakan Baron bernama Feyd Rautha sebagai tameng untuk menguasai Arrakis. Jadi, penasihat Kaisar bersama Princess datang ke Gidi Prime yang merupakan planet tempat tinggal keluarga Harkonnen. Mereka menyaksikan pertunjukan Feyd untuk melawan 3 tawanan keluarga Atreides yang tersisa. Pihak Harkonnen maupun Kaisar tidak ada yang tahu jika Paul masih hidup, sehingga mereka mengira jika keluarga Atreides sudah musnah. Setelah pertunjukan, Baron memberikan hadiah kepada Feyd. Baron mengizinkan Feyd untuk menaklukkan Arrakis dan akan memindah tugaskan Rabban karena Rabban yang sudah gagal melindungi produksi rempah. Ketika keluar dari ruangan Baron, Feyd bertemu dengan Morgoth. Morgoth, salah satu Bene Gesserit, merupakan murid dari penasihat Kaisar. Dia diberikan tugas untuk mengetahui karakter Feyd dengan cara menghipnotis Feyd dan juga merayu Feyd. Morgoth menyampaikan tugas yang sudah dijalankan olehnya. Sesuai perintah dari penasihat Kaisar, Morgoth mengandung anak Feyd berjenis kelamin wanita. Karena Bene Gesserit ditetapkan untuk mengandung anak perempuan, kecuali Jessica yang sudah melanggar aturan. Di hari lainnya, sekelompok orang datang untuk mengambil rempah. Salah satunya adalah Gurney. Gurney yang merupakan pelatih Paul ternyata masih hidup. Ketika alat sedang bekerja, seperti biasa, para Fremen akan menggagalkan pekerjaan mereka hingga terjadilah pertempuran. Hingga Paul bertemu dengan Gurney. Gurney berhasil selamat dalam perang berkat bantuan orang-orang yang sekarang bersamanya. Gurney bertahan untuk membalaskan dendamnya kepada Rabban. Informasi dari Gurney, setiap keluarga memiliki bom yang disimpan untuk dipakai dalam peperangan. Gurney mengetahui di mana letak bom itu. Dia memberi ide kepada Paul untuk menggunakannya jika terjadi perang. Gurney mengajak Paul, Stilgar, dan Chani untuk melihat di mana letak nuklir milik Atreides. Di sisi lain, Jessica dan pasukan Fremen sudah sampai ke wilayah selatan. Dia meminta seseorang untuk menunjukkan bagaimana cara Shai Hulud memproduksi air kehidupan berwarna biru atau yang biasa disebut dengan racun cacing. Setelah mendapat air itu, Jessica meminta untuk disimpan agar bisa diberikan kepada Paul. Sedangkan di wilayah utara, gua para Fremen mendapat serangan mendadak dari Feyd. Di dalam pesawat, Rabban harus pasrah karena posisinya digantikan oleh Feyd. Keadaan di utara sudah tidak aman lagi, sehingga para Fremen memutuskan untuk pindah ke wilayah selatan. Ketika sampai di wilayah selatan, sesuai permintaan Jessica, Paul pergi ke kuil untuk meminum air kehidupan.
Semua penglihatan Paul adalah tentang masa depan yang tidak utuh, sehingga dia perlu meminum air biru itu agar bisa melihat masa lalu juga. Paul mendapat penglihatan tentang adik wanitanya di masa depan. Akibat meminum air kehidupan, Paul tidak sadarkan diri. Konon, jika lelaki meminum air kehidupan disebutkan tidak akan selamat. Atas hipnotis dari Jessica, Chani memberikan setetes air matanya. Air mata yang berasal dari suku Fremen asli dicampur dengan air kehidupan disebut sebagai air mata musim semi gurun. Air itu berguna untuk membangkitkan Paul dari kematian seperti yang telah tertulis dalam ramalan. Setelah meminum air kehidupan, Paul bisa melihat masa lalu. Dia pun mengetahui jika Jessica adalah anak dari Baron Vladimir, pemimpin Harkonnen. Secara darah, Paul dan Jessica adalah keturunan dari Harkonnen. Hari ini, rakyat Arrakis berkumpul. Chani tidak percaya jika Paul adalah utusan lisan al-gaib yang disebut dalam ramalan. Paul memasuki aula dan mulai berbicara. Rakyat terlihat marah karena Paul berkata jika tak ada satu orang pun di dalam sana yang bisa menang melawannya. Karena dia sudah mendapat penglihatan tentang masa lalu, maka Paul memberitahu beberapa informasi tentang mereka. Dan saat itu juga, semua suku Fremen percaya jika Paul adalah lisan al-gaib dan menjadikannya sebagai pemimpin Arrakis. Paul mengirimkan surat kepada Kaisar dan menantangnya untuk pergi ke Arrakis. Penasihat Kaisar memberitahu jika Kaisar memilih untuk melenyapkan keturunan Atreides karena Leto, ayah Paul adalah orang yang baik dan memungkinkan untuk membahayakan Kaisar, maka pihak Kaisar perlu mencari keturunan keluarga lain untuk dijadikan sebagai sekutu. Sesuai undangan dari Paul, Kaisar datang ke Arrakis wilayah utara. Selain itu, keluarga dari Sardaukar juga datang membawa pasukan. Paul dan yang lainnya menyusun strategi perperangan. Sedangkan Baron mendatangi Kaisar. Kaisar marah karena Baron tidak menyelidiki wilayah selatan Arrakis sehingga membuat rakyat utara Arrakis masih bertahan hidup termasuk Paul. Tidak lama kemudian, nuklir milik keluarga Atreides diluncurkan untuk menghancurkan semua pasukan yang membela Kaisar. Rakyat Fremen pun memanggil Shai-Hulud untuk melahap musuh yang masih tersisa dan terjadilah perperangan. Paul dan pasukan berhasil masuk menerobos ke tempat Kaisar. Yang pertama didatangi Paul adalah Baron. Walaupun Baron adalah kakeknya, Paul tetap membalaskan kematian ayahnya. Lalu dia memberi perintah untuk melenyapkan keluarga Sardaukar serta membawa Kaisar sebagai tahanan. Dalam pertempuran, Gurney berhasil balas dendam kepada Rabban karena penyerangan yang dilakukan kepada Atreides dipimpin oleh Rabban. Kaisar dibawa ke kediaman Fremen. Paul berkata jika keluarga besar melakukan penyerangan, maka ladang rempah akan dihancurkan oleh bom atom hingga tak ada satupun yang bisa mengambil rempah lagi. Paul juga berniat menikahi Princess dan mengambil alih kekaisaran. Chani pun sakit hati karena Paul mengkhianatinya. Veit mewakili Kaisar mengajak Paul untuk berduel. Mereka akan menentukan siapa pemenangnya. Hingga pada akhirnya, Veit lah yang tumbang dan pemenangnya adalah Paul. Kaisar harus menurunkan harga dirinya dan menyembah Paul, serta kedudukan Kaisar akan diambil alih oleh Paul. Namun tidak semua keluarga menerima Paul sebagai Kaisar. Maka Paul memerintahkan pasukannya untuk menyerang keluarga lain. Perang suci pun akan dimulai. Karena rasa kecewanya, Chani tidak lagi ikut berperang bersama Paul.